Ya Allah, padahal orang menghalang saya untuk ke Gontor, tapi dibalas Allah dengan balasan yang tak terpikirkan oleh kepala saya. Jadi, kadang orang ini banyak, Tuhan itu pula diajarinya untuk membalas. Ya Tuhan, sakit kali hatiku sama dia. Tolong matikan dia. Kalau bisa jangan langsung mati, stroke agak 3 bulan. Kenapa kau ajari Tuhan? Serahkan aja sama Allah. Saya sudah mempraktekkannya, nggak usah dipikirkan, serahkan pada Allah. Ibu pun kalau sakit hati sama suami, begitu juga. Ya Allah, ini hambamu, milikmu, ambil dia ya Allah. Bukan ibu-ibu yang di sini, kalau yang tapi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau S3. Permohonan cuti S3. Letakkan map. Saya tanya, Nuriman? Iya. Tolong kau intip-intip map izinku kemarin sudah di mana daftar antrinya? Masih di bawah, Bang. Udah sebulan. Sebulan map permohonan cuti itu di bawah. Coba kirimkan fotonya. Segini tinggi mapnya. Mak, panjang lagi nih saya bilang. Dah, habis itu bulan berikutnya saya datang. Tolonglah Pak Rektor, izinkanlah saya mau ngambil S3 ini. Iya insya Allah, insya Allah, insya Allah. Sebulan lagi menunggu, nggak dapat saya juga izin. Kalau gitu nggak bisa lah S3 ini. Karena saya udah dikasih tahu di kantor biru, Ustadz Somad hanya bisa PNS golongan 3D. Kalau mau 4A mesti doktor. Padahal kepala saya ini walaupun belum doktor kan udah doktor waktu itu. Sombong juga Ustaz. Nggak bisa kalau nggak doktor. Ya kita daftar. Kita daftar tapi nggak dikasih izin cuti. Gawat kita nanti. Bisa korupsi kan kalau nggak dikasih izin cuti ngambil gaji. Nah, sementara kita mau ceramah di tempat orang yang wilayah bebas korupsi. Mana berani kita ke PTA ini. Jadi akhirnya 2 bulan saya menunggu. Akhirnya setelah 2 bulan saya menunggu, datang saya jam 7 malam menunggu. 8, 9, 10 duduk di atas semen, nggak pakai alas. Duduklah saya situ nunggu. Di depan saya kebetulan ada orang Jambi. Saya tanya, kalian dari mana? Kami dari Jambi Pak Ustadz. Udah berapa lama nunggu? Dari jam 3 tadi. Oh, ada yang lebih parah dari aku rupanya. Kenapa kalian nggak nanya dulu dia pulang jam berapa? Disuruh. Dan tatapan jamaah ini semuanya orang-orang yang hatinya bersih. Amin. Tidak punya masalah dan tak punya utang. Kan? Lepas. Orang kalau ada utang nggak bisa begini ketawanya. Tertahan. Tertahan. Ini saya tengok lepas. Mudah-mudahan yang ada utangnya cepat lunas insya Allah. Wah, banyak juga ternyata. Jadi sebetulnya isi dari halal bihalal itu adalah wahlul, melepaskan ikatan-ikatan, simpulan-simpulan seperti benang kusut. Jadi kalau diringkas halal itu apalah arti halal? Kita pergi ke Makkah. Dari Makkah ke Musdalifah. Jangan lupa membawa payung. Sudah lama lah saya tausiah. Yang paling unik pantun Pak Marpaung. Sampai kita di Makkah, kita kan mau beli jilbab. Nah, pas beli jilbab, kita kasih uang kita 15 rial. Kasih 15 rial, dia pun kita tarik jilbab. Apa kata orang Arab itu mengatakan? Halal. Halal? Halal. Apa maksud halal? Duit kau ku ambil, jilbabku kau ambil, dan kita sudah tidak ada lagi ikatan-ikatan. Sudah plong kalau bahasa Gen Z-nya. Jadi sebetulnya makna halal itu 3. Yang pertama, mengurai yang kusut. Yang kedua, mencairkan yang beku. Yang ketiga, menyambung yang retak. Jadi kalau sudah halal bihalal, yang retak makin retak. Yang patah makin bengkok. Yang kusut semakin kusut masai. Maka mubazirlah halal bihalal itu. Nah, makanya kita ini mau halal, mau plong. Sudah 70% yang datang ke rumah yang mulia ketua, ada 30% lagi yang belum datang.
Jadi dihalalkan ini hari ini. Nah, beliau memang nggak masalah itu, cuman ingat dia mau diplongkan itu hari ini kita bertemu, kita bertatap muka, maka setiap kantor, setiap rumah membuat halal bihalal. Supaya apa? Ini perlu saya jelaskan supaya Bapak Ibu insya Allah paham. Tapi ini kan ceramah saya ini bukan hanya di PTA. Ceramah saya ini nanti akan ditonton oleh semua orang karena ini diupload di channel Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Supaya yang nonton itu jangan hanya berita rujuk, talak, li'an, zihar aja yang dia tahu. Supaya jangan sampai anak aja bertanya, mama, ya, mama dari acara apa tadi? Halal bihalal. Apa artinya halal bihalal? So, kok banyak tanya itu Yahudi Bani Israel. Udah dijelaskan Ustadz Somad itu di channel Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. Apa? Mama nggak ingat lagi, kau tonton aja lah sendiri. Jadi dengan adanya halal bihalal ini kita plongkan hati kita. Kenapa? Karena kalau kita simpan, mohon maaf, handphone Anda tidak bisa mengirim WA. Kemarin malam WA saya nggak bisa ngirim. Katanya mesti dikosongkan beberapa file. Lalu saya minta, tunjukkan mana file yang paling penuh. 4 giga kepada mertua. Mertua ini saya jauh di Jombang, Jawa Timur sana. Kami pulang setahun sekali Idul Fitri. Jadi tiap hari saya kirim gambar cucunya, gambar pengajian. Rupanya penuh sampai 4 giga. Saya delete. Begitulah kalau kita terlalu banyak menyimpan file di kepala kita karena dendam dan sakit hati, akhirnya error ya. Menggumpal menjadi jantung koroner, diabetes meletus, asam lambung, asam urat, asam podeh, asam baung. Makanya jangan disimpan. Saya alhamdulillah wa syukrulillah, segala yang menyakitkan hati saya tak pernah saya simpan. Lepas plong hilang. Tapi ingat, bukan saya berusaha mengingat. Ketika terjadi peristiwa itu sekian-sekian lama, akhirnya saya ingat lagi. Bukan saya mengingatkan. Memori itu berulang. Macam kita diingatkan. Kadang kita kan udah lupa. Banyak lupa. Termasuklah baru begitu menonton tadi baru saya sadar. Oh, rupanya semua ceramahku di Pengadilan Tinggi ini ada rekamannya. Luar biasa tim medianya ini rupanya. Anaknya sedang sakit, kita doakan mudah-mudahan sembuh insya Allah. Dan katanya tim-tim media mau mengambil foto. Soto bukan sembarang soto, soto dimakan di tengah laut. Foto bukan sembarang foto, setelah foto cepat diupload. Nah, Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi banyak hal yang kita rasa, saya dulu pertama kemari di zaman Pak Alimin. Mahidin. Yang dari Aceh. Habis itu Pak Alimin. Habis itu terakhir Pak Harun almarhum. Terakhir ketemu dengan Pak Harun, saya tausiah di An-Nur. Nampak saya beliau di bawah. Maksud saya habis tausiah nanti baru saya salami beliau. Setelah tausiah, banyak orang datang salaman, saya cari beliau sudah tak ada. Habis itu dapat kabar beliau meninggal. Nah, itu makanya kalau kita mau silaturahim jangan tunda-tunda. Karena saya sudah merasakan menyesal saya, andailah saya datangi beliau waktu itu, tapi menyesal. Maka yang 30% tadi, datanglah kalian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia kalau masuk ke hati kita itu payah melupakannya. Memang cantik baju biru. Baju biru bergambar ikan tenggiri. Walaupun sudah di Pekanbaru, tapi hati masih tetap di Kepri. Nah, jadi kalau udah ke hati, payah kita melupakannya memang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi suatu ketika adalah sahabat saya, emaknya meninggal di Simpang 3 jalan Tengku B. Sampai di Tengku B tadi, kawan saya sebelah ini hakim dari Kalimantan. Datanglah pejabat Riau. Datang pejabat, disalaminya semua yang ada berdiri di situ.
Pas giliran saya, nggak disalaminya. Saya nggak masalah, saya memang sering disepelekan orang, nggak apa-apa. Biasa aja. Cuman kawan saya yang hakim sebelah ini nanya, Mat, kok nggak disalaminya katanya. Alhamdulillah Allah kasih cepat jawaban spontan. Saya bilang, mungkin dia udah pikun, saya bilang. Udah, saya pun udah teringat, udah plong, udah selesai. Sampai akhirnya suatu hari, masuk telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, saya bilang. Ini Ustaz Abdul Somad. Betul, saya bilang. Bisa Ustaz datang ke rumah saya? Ya, insya Allah bisa, apa masalahnya, saya bilang. Akhirnya saya datang ke rumahnya, disiapkan meja makan penuh dengan makanan. Ini makan hanya saya dengan Ustaz saja, nggak ada orang lain. Masya Allah. Ternyata yang ngundang itulah orang yang tak menyalami saya itu. Oh ini dia, oh saya udah lupa. Habis itu kami pun makan selesai, saya udah mulai curiga juga. Karena kata pepatah orang Melayu, no free lunch. Tidak ada makan siang yang gratis. Ini pasti ada apa-apanya. Pas setelah salaman, sebentar Ustaz, jangan pulang dulu, saya ke kamar, kata dia. Masuk dia ke kamar, dibawanya tas, rupanya stiker, minta kampanye kan. Kartu nama sama stiker, tolong Ustaz bawa nanti kalau ceramah ya, kata. Maka sejak itu saya hati-hati betul kalau dibilang. Jadi orang-orang yang menyepelekan kita itu kalau kita pikirkan capek kita. Tapi kalau kita lepaskan, Allah memberikan balasan yang unpredictable. Tak terpikirkan sama kita balasan itu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah mengalami itu Bapak Ibu. Ini di Jalan Sudirman ini ada tempat ikan bakar paling enak. Langganan saya di sebelah situ. Saya makan, lagi makan situ, pulang ceramah makan saya. Tiba-tiba masuk mobil mewah dengan pengawal-pengawal. Minggir semua, minggir. Minggirlah saya. Minggir, udah nggak enak lagi makan kan? Jadi saya pun pulang. Saya pun udah nggak ingat lagi. Udah selesai. Hari berganti, musim berubah. Ada jadwal saya ceramah di Sialang Bungku. Ceramah ke sana. Diundang Ustaz ceramah sana. Pas saya ke sana dikawal dengan semua pengawal segala macam dari sipir-sipir penjara. Pas saya tengok pejabat yang mengusir saya itulah duduk di lantai. Duduk di lantai nggak pakai karpet. Padahal waktu di ikan bakar itu, waktu diusir pengawal dia itu dibukakan pintu, dia lah keluar begini. Lama saya berdiri di situ. Astagfirullah. Jadi belajar saya dari situ. Makanya setiap orang yang menyepelekan, gak pernah saya pikirkan, gak pernah saya balas, saya serahkan dia sama Allah. Ya Allah, ini hamba engkau ya Allah, kuserahkan ajalah dia kepada engkau. Karena balasan Allah itu begitu indah. Dan ketika Allah membalas, kita tidak lagi marah, tapi malah kasihan. Maka kalau panjang umur, sehat badan, mau saya bukukan ini tentang orang-orang yang menyakiti saya. Nah itu Ustaz masih ingat. Karena Ustaz sudah nggak ingat. Yang saya ingat itu bukan kejahatan dia itu, pembalasan Allah itu yang saya ingat. Setelah dibalas, buktinya yang tak dibalas Allah saya tak ingat. Saya naik pesawat sama Pak Kiai, tak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Naik pesawat sama Pak Kiai. Datang Pak Kiai, kata Pak Kiai, tadi malam Pak Ustadz, ada orang datang ke rumah saya sampai jam 2 malam. Apa kata dia Pak Kiai? Tolong Abdul Somad jangan dibawa ceramah ke Gontor. Ini pesawat mau ke Gontor. Saya bilang kalau Pak Kiai ngomongnya tadi di airport Sukajadi, ku batalkan ceramah ini Pak. Kalau di Simpang 3 tadi Bapak ngomongnya, turun aku. Ini udah di atas, di mana mau turun? Kenapa Pak Kiai nggak ngomong dari tadi? Iya, karena saya tahu Ustaz Somad kan orangnya spontan, kata dia. Akhirnya saya pun sampai ke Gontor, ceramah di antara kiai-kiai, ceramah di masjid, ceramah di Universitas Islam Darussalam Unida, ceramah lagi seminar. Habis udah selesai, pulang. Datang alumni menelpon, Ustadz Abdul Somad, ceramah Ustadz 5 titik kemarin di Gontor,
itu mau kami bukukan. Kira-kira berapa bayar royaltinya? Saya bilang, aku ini tidak tamat Gontor. Saya ini paling takut ceramah di Gontor karena mereka ini bahasa Arab, bahasa Inggris, disiplin, leadership. Saya berani ceramah itu karena ditunjuk Kiai Abdul Somad ke Gontor. Takut saya kualat, saya bilang. Maka saya berangkat. Saya tak menduga saya bisa ngomong di depan para kiai. Maka semua hasil ceramah saya itu bukukanlah, serahkan semuanya ke badan wakaf untuk kemaslahatan santri. Saya nggak ngambil seperak pun, saya bilang. Saking kan bahagianya saya bisa ke sana karena memang cita-cita saya dari kecil, tapi karena saya orang kampung tak tahu saya cara untuk sampai ke Gontor, saya bilang. Setelah itu hari berganti, musim berubah. Kiai Gontor datang ke rumah saya 3 kali. Kiai Gontor tuh duduk di samping saya karena ayah saya sudah meninggal, mak saya sudah meninggal. Saya ini anak yatim piatu, Bapak Ibu. Siapa yang mau bersedekah? Kiai Gontor lah yang duduk di samping saya mewakili orang tua saya sebagai orang tua di pelaminan. Dan dialah yang menjadi saksi pernikahan dan mendoakan saya. Di situ saya, ya Allah, padahal orang menghalang saya untuk ke Gontor, tapi dibalas Allah dengan balasan yang tak terpikirkan oleh kepala saya. Jadi, kadang orang ini banyak, Tuhan itu pula diajarinya untuk membalas. Ya Tuhan, sakit kali hatiku sama dia. Tolong matikan dia. Kalau bisa jangan langsung mati, stroke agak 3 bulan. Kenapa kau ajari Tuhan? Serahkan aja sama Allah. Saya sudah mempraktekkannya, nggak usah dipikirkan, serahkan pada Allah. Ibu pun kalau sakit hati sama suami, begitu juga. Ya Allah, ini hambamu, milikmu, ambil dia ya Allah. Bukan ibu-ibu yang di sini, kalau yang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau S3. Permohonan cuti S3. Letakkan map. Saya tanya, Nuriman? Iya. Tolong kau intip-intip map izinku kemarin sudah di mana daftar antrinya? Masih di bawah, Bang. Udah sebulan. Sebulan map permohonan cuti itu di bawah. Coba kirimkan fotonya. Segini tinggi mapnya. Mak, panjang lagi nih, saya bilang. Dah. Habis itu bulan berikutnya saya datang. Tolonglah Pak Rektor, izinkanlah saya mau ngambil S3 ini. Iya, insya Allah, insya Allah, insya Allah. Sebulan lagi menunggu. Nggak dapat, saya juga izin. Kalau gitu nggak bisa lah S3 ini. Karena saya udah dikasih tahu di kantor biru, Ustadz Somad hanya bisa PNS golongan 3D. Kalau mau 4A mesti doktor. Padahal kepala saya ini walaupun belum doktor kan udah doktor waktu itu. Sombong juga Ustadz. Nggak bisa kalau nggak doktor. Ya kita daftar. Kita daftar tapi nggak dikasih izin cuti. Gawat kita nanti. Bisa korupsi kan kalau nggak dikasih izin cuti ngambil gaji. Nah, sementara kita mau ceramah di tempat orang yang wilayah bebas korupsi. Mana berani kita ke PTA ini. Jadi akhirnya 2 bulan saya menunggu. Akhirnya setelah 2 bulan saya menunggu, datang saya jam 7 malam menunggu. 8, 9, 10 duduk di atas semen, nggak pakai alas. Duduklah saya situ nunggu. Di depan saya kebetulan ada orang Jambi. Saya tanya, kalian dari mana? Kami dari Jambi Pak Ustadz. Udah berapa lama nunggu? Dari jam 3 tadi. Oh, ada yang lebih parah dari aku rupanya. Kenapa kalian nggak nanya dulu dia pulang jam berapa? Disuruh. Dan tatapan jamaah ini semuanya orang-orang yang hatinya bersih. Amin. Tidak punya masalah dan tak punya utang. Kan? Lepas. Orang kalau ada utang nggak bisa begini ketawanya. Tertahan. Tertahan. Ini saya tengok lepas. Mudah-mudahan yang ada utangnya cepat lunas insya Allah. Wah, banyak juga ternyata. Jadi sebetulnya isi dari halal bihalal itu adalah wahlul, melepaskan ikatan-ikatan, simpulan-simpulan seperti benang kusut. Jadi kalau diringkas halal itu apalah arti halal? Kita pergi ke Makkah. Dari Makkah ke Musdalifah.
Jangan lupa membawa payung. Sudah lama lah saya tausiah. Yang paling unik pantun Pak Marpaung. Sampai kita di Makkah, kita kan mau beli jilbab. Nah, pas beli jilbab, kita kasih uang kita 15 rial. Kasih 15 rial, dia pun kita tarik jilbab. Apa kata orang Arab itu mengatakan? Halal. Halal, halal. Apa maksud halal? Duit kau ku ambil, jilbabku kau ambil, dan kita sudah tidak ada lagi ikatan-ikatan. Sudah plong kalau bahasa Gen Z-nya. Jadi sebetulnya makna halal itu 3. Yang pertama, mengurai yang kusut. Yang kedua, mencairkan yang beku. Yang ketiga, menyambung yang retak. Jadi kalau sudah halal lebih halal, yang retak makin retak, yang patah makin bengkok, yang kusut semakin kusut masai, maka mubazirlah halal bihalal itu. Nah, makanya kita ini mau halal, mau plong. Sudah 70% yang datang ke rumah yang mulia ketua, ada 30% lagi yang belum datang. Nah, jadi dihalalkan ini hari ini. Nah, beliau memang nggak masalah itu, cuman ingat dia. Mau diplongkan itu hari ini, kita bertemu, kita bertatap muka, maka setiap kantor, setiap rumah membuat halal bihalal. Supaya apa? Ini perlu saya jelaskan supaya Bapak Ibu insya Allah paham. Tapi ini kan ceramah saya ini bukan hanya di PTA. Ceramah saya ini nanti akan ditonton oleh semua orang karena ini diupload di channel Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Supaya yang nonton itu jangan hanya berita rujuk, talak, li'an, zihar aja yang dia tahu. Supaya jangan sampai anak aja bertanya, mama. Iya, mama dari acara apa tadi? Halal bihalal. Apa artinya halal bihalal? So, kok banyak tanya itu Yahudi Bani Israel. Udah dijelaskan Ustadz Somad itu di channel Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. Apa? Mama nggak ingat lagi, kau tonton aja lah sendiri. Jadi dengan adanya halal bihalal ini kita plongkan hati kita. Kenapa? Karena kalau kita simpan, mohon maaf, handphone Anda tidak bisa mengirim WA. Kemarin malam WA saya nggak bisa ngirim. Katanya mesti dikosongkan beberapa file. Lalu saya minta, tunjukkan mana file yang paling penuh. 4 giga kepada mertua. Mertua ini saya jauh di Jombang, Jawa Timur sana. Kami pulang setahun sekali Idul Fitri. Jadi tiap hari saya kirim gambar cucunya, gambar pengajian. Rupanya penuh sampai 4 giga. Saya delete. Begitulah kalau kita terlalu banyak menyimpan file di kepala kita karena dendam dan sakit hati, akhirnya error ya. Menggumpal menjadi jantung koroner, diabetes meletus, asam lambung, asam urat, asam podeh, asam baung. Makanya jangan disimpan. Saya alhamdulillah wa syukrulillah, segala yang menyakitkan hati saya tak pernah saya simpan. Lepas plong hilang. Tapi ingat, bukan saya berusaha mengingat. Ketika terjadi peristiwa itu sekian-sekian lama, akhirnya saya ingat lagi. Bukan saya mengingatkan. Memori itu berulang. Macam kita diingatkan. Kadang kita kan udah lupa. Banyak lupa. Termasuklah baru begitu menonton tadi, baru saya sadar. Oh, rupanya semua ceramahku di Pengadilan Tinggi ini ada rekamannya. Luar biasa tim medianya ini rupanya. Anaknya sedang sakit, kita doakan mudah-mudahan sembuh insya Allah. Dan katanya tim-tim media mau mengambil foto. Soto bukan sembarang soto, soto dimakan di tengah laut. Foto bukan sembarang foto, setelah foto cepat diupload. Nah, Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi banyak hal yang kita rasa, saya dulu pertama kemari di zaman Pak Alimin. Mahidin. Yang dari Aceh. Habis itu Pak Alimin. Habis itu terakhir Pak Harun almarhum. Terakhir ketemu dengan Pak Harun, saya tausiah di An-Nur. Nampak saya beliau di bawah. Maksud saya habis tausiah nanti baru saya salami beliau. Setelah tausiah
Banyak orang datang salaman, saya cari beliau sudah tak ada. Habis itu dapat kabar beliau meninggal. Nah, itu makanya kalau kita mau silaturahim jangan tunda-tunda. Karena saya sudah merasakan menyesal saya, andailah saya datangi beliau waktu itu. Tapi menyesal. Maka yang 30% tadi datanglah kalian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dia kalau masuk ke hati kita itu payah melupakannya. Memang cantik baju biru. Baju biru bergambar ikan tenggiri. Walaupun sudah di Pekanbaru, tapi hati masih tetap di Kepri. Nah, jadi kalau udah ke hati, payah kita melupakannya memang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi suatu ketika adalah sahabat saya, emaknya meninggal di Simpang 3 jalan Tengku B. Sampai di Tengku B tadi kawan saya sebelah ini hakim dari Kalimantan. Datanglah pejabat Riau. Datang pejabat, disalaminya semua yang ada berdiri di situ. Pas giliran saya nggak disalaminya. Saya nggak masalah, saya memang sering disepelekan orang, nggak apa-apa. Biasa aja. Cuman kawan saya yang hakim sebelah ini nanya, "Mat, kok nggak disalaminya?" katanya. Alhamdulillah Allah kasih cepat jawaban spontan. Saya bilang, mungkin dia udah pikun, saya bilang. Udah, saya pun udah teringat, udah plong, udah selesai. Sampai akhirnya suatu hari masuk telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, saya bilang. Ini Ustaz Abdul Somad. Betul, saya bilang. Bisa Ustaz datang ke rumah saya? Ya, insya Allah bisa, apa masalahnya, saya bilang. Akhirnya saya datang ke rumahnya, disiapkan meja makan penuh dengan makanan. Ini makan hanya saya dengan Ustaz saja, nggak ada orang lain. Masya Allah. Ternyata yang ngundang itulah orang yang tak menyalami saya itu. Jadi saya, oh ini dia. Oh saya udah lupa. Habis itu kami pun makan selesai. Saya udah mulai curiga juga, karena kata pepatah orang Melayu, no free lunch. Tidak ada makan siang yang gratis. Ini pasti ada apa-apanya. Pas setelah salaman, sebentar Ustaz, jangan pulang dulu, saya ke kamar, kata dia. Masuk dia ke kamar, dibawanya tas, rupanya stiker, minta kampanye kan. Kartu nama sama stiker, tolong Ustaz bawa nanti kalau ceramah ya, kata. Maka sejak itu saya hati-hati betul kok dibilang. Jadi orang-orang yang menyepelekan kita itu kalau kita pikirkan capek kita. Tapi kalau kita lepaskan, Allah memberikan balasan yang unpredictable. Tak terpikirkan sama kita balasan itu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah mengalami itu, Bapak Ibu. Ini di Jalan Sudirman ini ada tempat ikan bakar paling enak, langganan saya di sebelah situ. Saya lagi makan di situ, pulang ceramah makan saya. Tiba-tiba masuk mobil mewah dengan pengawal-pengawal. Minggir semua, minggir. Minggirlah saya. Minggir, udah nggak enak lagi makan kan? Jadi saya pun pulang. Saya pun udah nggak ingat lagi. Udah selesai. Hari berganti, musim berubah. Ada jadwal saya ceramah di Sialang Bungku. Ceramah ke sana. Diundang Ustaz ceramah sana. Pas saya ke sana dikawal dengan semua pengawal segala macam dari sipir-sipir penjara. Pas saya tengok, pejabat yang mengusir saya itulah duduk di lantai. Duduk di lantai nggak pakai karpet. Padahal waktu di ikan bakar itu, waktu diusir pengawal dia itu, dibukakan pintu, dia lihat keluar begini. Lama saya berdiri di situ. Astagfirullah. Jadi belajar saya dari situ. Makanya setiap orang yang menyepelekan, gak pernah saya pikirkan, gak pernah saya balas, saya serahkan dia sama Allah. Ya Allah, ini hamba engkau ya Allah, kuserahkan ajalah dia kepada engkau. Karena balasan Allah itu begitu indah. Dan ketika Allah membalas, kita tidak lagi marah, tapi malah kasihan. Maka kalau panjang umur, sehat badan, mau saya bukukan ini tentang orang-orang yang menyakiti saya. Nah itu Ustaz masih ingat. Karena Ustaz sudah nggak ingat. Yang saya ingat itu bukan kejahatan dia, itu pembalasan Allah itu yang saya ingat. Setelah dibalas, buktinya yang tak dibalas Allah saya tak ingat. Saya naik pesawat.
sama Pak Kiai. Tidak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Naik pesawat sama Pak Kiai. Datang Pak Kiai. Kata Pak Kiai, tadi malam Pak Ustadz, ada orang datang ke rumah saya sampai jam 2 malam. Apa kata dia Pak Kiai? Tolong Abdul Somad jangan dibawa ceramah ke Gontor. Ini pesawat mau ke Gontor. Saya bilang kalau Pak Kiai ngomongnya tadi di airport Sukajadi, ku batalkan ceramah ini Pak. Kalau di Simpang 3 tadi Bapak ngomongnya, turun aku. Ini udah di atas, di mana mau turun? Kenapa Pak Kiai nggak ngomong dari tadi? Ya karena saya tahu Ustaz Somad kan orangnya spontan kata dia. Akhirnya saya pun sampai ke Gontor, ceramah di antara kiai-kiai, ceramah di masjid, ceramah di Universitas Islam Darussalam Unida, ceramah lagi seminar. Habis udah selesai, pulang. Datang alumni menelpon, Ustadz Abdul Somad, ceramah Ustadz 5 titik kemarin di Gontor itu mau kami bukukan. Kira-kira berapa bayar royaltinya? Saya bilang, aku ini tidak tamat Gontor. Saya ini paling takut ceramah di Gontor karena mereka ini bahasa Arab, bahasa Inggris, disiplin leadership. Saya berani ceramah itu karena ditunjuk Kiai Abdul Somad ke Gontor. Takut saya kualat, saya bilang. Maka saya berangkat. Saya tak menduga saya bisa ngomong di depan para Kiai. Maka semua hasil ceramah saya itu bukukanlah, serahkan semuanya ke Badan Wakaf untuk kemaslahatan santri. Saya nggak ngambil seperak pun, saya bilang. Saking kan bahagianya saya bisa ke sana karena memang cita-cita saya dari kecil, tapi karena saya orang kampung tak tahu saya cara untuk sampai ke Gontor, saya bilang. Setelah itu hari berganti, musim berubah. Kiai Gontor datang ke rumah saya 3 kali. Kiai Gontor tuh duduk di samping saya karena ayah saya sudah meninggal, mak saya sudah meninggal. Saya ini anak yatim piatu Bapak Ibu. Siapa yang mau bersedekah? Kiai Gontor lah yang duduk di samping saya mewakili orang tua saya sebagai orang tua di pelaminan. Dan dialah yang menjadi saksi pernikahan dan mendoakan saya. Di situ saya, ya Allah, padahal orang menghalang saya untuk ke Gontor, tapi dibalas Allah dengan balasan yang tak terpikirkan oleh kepala saya. Jadi kadang orang ini banyak, Tuhan itu pula diajarinya untuk membalas. Ya Tuhan, sakit kali hatiku sama dia, tolong matikan dia. Kalau bisa jangan langsung mati, stroke agak 3 bulan. Kenapa kau ajari Tuhan? Serahkan aja sama Allah. Saya sudah mempraktekkannya, nggak usah dipikirkan, serahkan pada Allah. Ibu pun kalau sakit hati sama suami, begitu juga. Ya Allah, ini hambamu, milikmu, ambil dia ya Allah. Bukan ibu-ibu yang di sini, kalau yang tapi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau S3. Permohonan cuti S3. Letakkan map. Saya tanya, Nuriman? Iya. Tolong kau intip-intip map izinku kemarin sudah di mana daftar antrinya? Masih di bawah bang. Udah sebulan. Sebulan map permohonan cuti itu di bawah. Coba kirimkan fotonya. Segini tinggi mapnya. Panjang lagi nih saya bilang. Dah. Habis itu bulan berikutnya saya datang. Tolonglah Pak Rektor, izinkanlah saya mau ngambil S3 ini. Iya insya Allah, insya Allah, insya Allah. Sebulan lagi menunggu, nggak dapat saya juga izin. Kalau gitu nggak bisa lah S3 ini. Karena saya udah dikasih tahu di kantor biru, Ustadz Somad hanya bisa PNS golongan 3D. Kalau mau 4A mesti doktor. Padahal kepala saya ini walaupun belum doktor kan udah doktor waktu itu. Sombong juga Ustadz. Nggak bisa kalau nggak doktor. Ya kita daftar, tapi nggak dikasih izin cuti, gawat kita nanti bisa korupsi kan kalau nggak dikasih izin cuti ngambil gaji. Nah, sementara kita mau ceramah di tempat orang yang wilayah bebas korupsi, mana berani kita ke PTA ini. Jadi akhirnya 2 bulan saya menunggu.
Akhirnya setelah 2 bulan saya menunggu, datang saya jam 7 malam menunggu. 8, 9, 10 duduk di atas semen, nggak pakai alas. Duduklah saya situ nunggu. Di depan saya kebetulan ada orang Jambi. Saya tanya, kalian dari mana? Kami dari Jambi, Pak Ustadz. Udah berapa lama nunggu? Dari jam 3 tadi. Oh, ada yang lebih parah dari aku rupanya. Kenapa kalian nggak nanya dulu dia pulang jam berapa? Disuruh. Dan tatapan jamaah ini semuanya orang-orang yang hatinya bersih. Amin. Tidak punya masalah dan tak punya utang. Kan? Lepas. Orang kalau ada utang nggak bisa begini ketawanya. Tertahan. Tertahan. Ini saya tengok lepas. Mudah-mudahan yang ada utangnya cepat lunas insyaallah. Wah, banyak juga ternyata. Jadi sebetulnya isi dari halal bihalal itu adalah wahlul, melepaskan ikatan-ikatan, simpulan-simpulan seperti benang kusut. Jadi kalau diringkas halal itu apalah arti halal? Kita pergi ke Makkah. Dari Makkah ke Musdalifah. Jangan lupa membawa payung. Sudah lama lah saya tausiah. Yang paling unik pantun Pak Marpaung. Sampai kita di Makkah, kita kan mau beli jilbab. Nah, pas beli jilbab, kita kasih uang kita 15 rial. Kasih 15 rial, dia pun kita tarik jilbab. Apa kata orang Arab itu mengatakan? Halal. Halal? Halal. Apa maksud halal? Duit kau ku ambil, jilbabku kau ambil, dan kita sudah tidak ada lagi ikatan-ikatan. Sudah plong kalau bahasa Gen Z-nya. Jadi sebetulnya makna halal itu 3. Yang pertama, mengurai yang kusut. Yang kedua, mencairkan yang beku. Yang ketiga, menyambung yang retak. Jadi kalau sudah halal bihalal, yang retak makin retak, yang patah makin bengkok, yang kusut semakin kusut masai, maka mubazirlah halal bihalal itu. Nah, makanya kita ini mau halal, mau plong. Sudah 70% yang datang ke rumah yang mulia ketua, ada 30% lagi yang belum datang. Nah, jadi dihalalkan ini hari ini. Nah, beliau memang nggak masalah itu, cuman ingat dia. Mau diplongkan itu hari ini, kita bertemu, kita bertatap muka, maka setiap kantor, setiap rumah membuat halal bihalal. Supaya apa? Ini perlu saya jelaskan supaya Bapak Ibu insya Allah paham. Tapi ini kan ceramah saya ini bukan hanya di PTA. Ceramah saya ini nanti akan ditonton oleh semua orang karena ini diupload di channel Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Supaya yang nonton itu jangan hanya berita rujuk, talak, li'an, zihar aja yang dia tahu. Supaya jangan sampai anak aja bertanya, Mama. Iya, Mama dari acara apa tadi? Halal bihalal. Apa artinya halal bihalal? So, kok banyak tanya itu Yahudi Bani Israel. Udah dijelaskan Ustadz Somad itu di channel Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. Apa? Mama nggak ingat lagi, kau tonton aja lah sendiri. Jadi dengan adanya halal bihalal ini kita plongkan hati kita. Kenapa? Karena kalau kita simpan, mohon maaf, handphone Anda tidak bisa mengirim WA. Kemarin malam WA saya nggak bisa ngirim. Katanya mesti dikosongkan beberapa file. Lalu saya minta, tunjukkan mana file yang paling penuh. 4 giga kepada mertua. Mertua ini saya jauh di Jombang, Jawa Timur sana. Kami pulang setahun sekali Idul Fitri. Jadi tiap hari saya kirim gambar cucunya, gambar pengajian. Rupanya penuh sampai 4 giga. Saya delete. Begitulah kalau kita terlalu banyak menyimpan file di kepala kita karena dendam dan sakit hati, akhirnya error ya. Menggumpal menjadi jantung koroner, diabetes meletus, asam lambung, asam urat, asam podeh, asam baung. Makanya jangan disimpan. Saya alhamdulillah wa syukrulillah, segala yang menyakitkan hati saya tak pernah saya simpan. Lepas, plong, hilang. Tapi ingat,
Bukan saya berusaha mengingat. Ketika terjadi peristiwa itu sekian-sekian lama, akhirnya saya ingat lagi. Bukan saya mengingatkan. Memori itu berulang. Macam kita diingatkan. Kadang kita kan udah lupa. Banyak lupa. Termasuklah baru begitu menonton tadi baru saya sadar. Oh, rupanya semua ceramahku di pengadilan tinggi ini ada rekamannya. Luar biasa tim medianya ini rupanya. Anaknya sedang sakit, kita doakan mudah-mudahan sembuh insya Allah. Dan katanya tim-tim media mau mengambil foto. Soto bukan sembarang soto, soto dimakan di tengah laut. Foto bukan sembarang foto, setelah foto cepat diupload. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi banyak hal yang kita rasa, saya dulu pertama kemari di zaman Pak Alimin. Hah? Mahidin. Yang dari Aceh. Habis itu Pak Alimin. Habis itu terakhir Pak Harun almarhum. Hah? Terakhir ketemu dengan Pak Harun, saya tausiah di An-Nur. Nampak saya beliau di bawah. Maksud saya habis tausiah nanti baru saya salami beliau. Setelah tausiah, banyak orang datang salaman, saya cari beliau sudah tak ada. Habis itu dapat kabar beliau meninggal. Nah, itu makanya kalau kita mau silaturahim jangan tunda-tunda. Karena saya sudah merasakan menyesal saya, andailah saya datangi beliau waktu itu, tapi menyesal. Maka yang 30% tadi, datanglah kalian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia kalau masuk ke hati kita itu payah melupakannya. Memang cantik baju biru. Baju biru bergambar ikan tenggiri. Walaupun sudah di Pekanbaru, tapi hati masih tetap di Kepri. Nah, jadi kalau udah ke hati, payah kita melupakannya memang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi suatu ketika adalah sahabat saya, emaknya meninggal di Simpang 3 jalan Tengku B. Sampai di Tengku B tadi kawan saya sebelah ini hakim dari Kalimantan. Datanglah pejabat Riau. Datang pejabat, disalaminya semua yang ada berdiri di situ. Pas giliran saya, enggak disalaminya. Saya enggak masalah, saya memang sering disepelekan orang, enggak apa-apa. Biasa aja. Cuman kawan saya yang hakim sebelah ini nanya, "Mat, kok enggak disalaminya?" katanya. Alhamdulillah Allah kasih cepat jawaban spontan. Saya bilang, mungkin dia udah pikun, saya bilang. Udah, saya pun udah teringat, udah plong, udah selesai. Sampai akhirnya suatu hari masuk telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, saya bilang. Ini Ustaz Abdul Somad. Betul, saya bilang. Bisa Ustaz datang ke rumah saya? Ya, insya Allah bisa, apa masalahnya, saya bilang. Akhirnya saya datang ke rumahnya, disiapkan meja makan penuh dengan makanan. Ini makan hanya saya dengan Ustaz saja, nggak ada orang lain. Masya Allah. Ternyata yang ngundang itulah orang yang tak menyalami saya itu. Oh ini dia. Oh saya udah lupa. Habis itu kami pun makan selesai. Saya udah mulai curiga juga, karena kata pepatah orang Melayu, no free lunch. Tidak ada makan siang yang gratis. Ini pasti ada apa-apanya. Pas setelah salaman, sebentar Ustaz, jangan pulang dulu, saya ke kamar, kata dia. Masuk dia ke kamar, dibawanya tas, rupanya stiker, minta kampanye kan. Kartu nama sama stiker, tolong Ustaz bawa nanti kalau ceramah ya, kata. Maka sejak itu saya hati-hati betul kalau dibilang. Jadi orang-orang yang menyepelekan kita itu kalau kita pikirkan capek kita, tapi kalau kita lepaskan, Allah memberikan balasan yang unpredictable. Tak terpikirkan sama kita balasan itu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sudah mengalami itu, Bapak Ibu. Ini di Jalan Sudirman ini ada tempat ikan bakar paling enak, langganan saya di sebelah situ. Saya lagi makan situ, pulang ceramah makan saya. Tiba-tiba masuk mobil mewah dengan pengawal-pengawal. Minggir semua, minggir. Minggirlah saya. Minggir, udah nggak enak lagi makan kan? Jadi saya pun pulang. Saya pun udah nggak ingat lagi. Udah selesai. Hari berganti, musim berubah. Ada jadwal saya ceramah di Sialang Bungku. Ceramah ke sana. Diundang Ustaz ceramah sana. Pas saya ke sana dikawal dengan semua pengawal segala macam dari
sipir-sipir penjara. Pas saya tengok, pejabatnya yang mengusir saya itulah duduk di lantai. Duduk di lantai nggak pakai karpet. Padahal waktu di ikan bakar itu, waktu diusir pengawal dia itu, dibukakan pintu, dia lah keluar begini. Lama saya berdiri di situ. Astagfirullah. Jadi belajar saya dari situ. Makanya setiap orang yang menyepelekan, gak pernah saya pikirkan, gak pernah saya balas, saya serahkan dia sama Allah. Ya Allah, ini hamba engkau ya Allah, kuserahkan ajalah dia kepada engkau. Karena balasan Allah itu begitu indah. Dan ketika Allah membalas, kita tidak lagi marah, tapi malah kasihan. Maka kalau panjang umur, sehat badan, mau saya bukukan ini tentang orang-orang yang menyakiti saya. Nah itu Ustaz masih ingat. Karena Ustaz sudah nggak ingat. Yang saya ingat itu bukan kejahatan dia, itu pembalasan Allah itu yang saya ingat. Setelah dibalas, buktinya yang tak dibalas Allah saya tak ingat. Saya naik pesawat sama Pak Kiai, tak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Naik pesawat sama Pak Kiai. Datang Pak Kiai, kata Pak Kiai, tadi malam Pak Ustadz, ada orang datang ke rumah saya sampai jam 2 malam. Apa kata dia Pak Kiai? Tolong Abdul Somad jangan dibawa ceramah ke Gontor. Ini pesawat mau ke Gontor. Saya bilang kalau Pak Kiai ngomongnya tadi di airport Sukajadi, ku batalkan ceramah ini Pak. Kalau di Simpang 3 tadi Bapak ngomongnya, turun aku. Ini udah di atas, di mana mau turun? Kenapa Pak Kiai nggak ngomong dari tadi? Ya karena saya tahu Ustaz Somad kan orangnya spontan, kata dia. Akhirnya saya pun sampai ke Gontor, ceramah di antara kiai-kiai, ceramah di masjid, ceramah di Universitas Islam Darussalam Unida, ceramah lagi seminar. Habis udah selesai, pulang. Datang alumni menelpon, Ustadz Abdul Somad, ceramah Ustadz 5 titik kemarin di Gontor itu mau kami bukukan. Kira-kira berapa bayar royaltinya? Saya bilang, aku ini tidak tamat Gontor. Saya ini paling takut ceramah di Gontor karena mereka ini bahasa Arab, bahasa Inggris, disiplin, leadership. Saya berani ceramah itu karena ditunjuk Kiai Abdul Somad ke Gontor. Takut saya kualat, saya bilang. Maka saya berangkat. Saya tak menduga saya bisa ngomong di depan para kiai. Maka semua hasil ceramah saya itu bukukanlah, serahkan semuanya ke Badan Wakaf untuk kemaslahatan santri. Saya nggak ngambil seperak pun, saya bilang. Saking kan bahagianya saya bisa ke sana karena memang cita-cita saya dari kecil, tapi karena saya orang kampung tak tahu saya cara untuk sampai ke Gontor, saya bilang. Setelah itu hari berganti, musim berubah. Kiai Gontor datang ke rumah saya 3 kali. Kiai Gontor tuh duduk di samping saya karena ayah saya sudah meninggal, mak saya sudah meninggal. Saya ini anak yatim piatu, Bapak Ibu. Siapa yang mau bersedekah? Kiai Gontor lah yang duduk di samping saya mewakili orang tua saya sebagai orang tua di pelaminan. Dan dialah yang menjadi saksi pernikahan dan mendoakan saya. Di situ saya, ya Allah, padahal orang menghalang saya untuk ke Gontor, tapi dibalas Allah dengan balasan yang tak terpikirkan oleh kepala saya. Jadi, kadang orang ini banyak, Tuhan itu pula diajarinya untuk membalas. Ya Tuhan, sakit kali hatiku sama dia. Tolong matikan dia. Kalau bisa jangan langsung mati, stroke agak 3 bulan. Kenapa kau ajari Tuhan? Serahkan aja sama Allah. Saya sudah mempraktekkannya, nggak usah dipikirkan, serahkan pada Allah. Ibu pun kalau sakit hati sama suami, begitu juga. Ya Allah, ini hambamu, milikmu, ambil dia ya Allah. Bukan ibu-ibu yang di sini, kalau yang tapi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau S3. Permohonan cuti S3. Letakkan map. Saya tanya, Nuriman? Iya. Tolong kau intip-intip map izinku kemarin sudah di mana daftar antrinya? Masih di bawah, Bang.
Udah sebulan. Sebulan map permohonan cuti itu di bawah. Coba kirimkan fotonya. Segini tinggi mapnya. Panjang lagi nih saya bilang. Dah. Habis itu bulan berikutnya saya datang. Tolonglah Pak Rektor. Izinkanlah saya mau ngambil S3 ini. Iya insya Allah. Sebulan lagi menunggu. Nggak dapat saya juga izin. Kalau gitu nggak bisa lah S3 nih. Karena saya udah dikasih tahu di kantor biru, Ustadz Somad hanya bisa PNS golongan 3D. Kalau mau 4A mesti doktor. Padahal kepala saya ini walaupun belum doktor kan udah doktor waktu itu. Sombong juga Ustadz. Nggak bisa kalau nggak doktor. Ya kita daftar, tapi nggak dikasih izin cuti. Gawat kita nanti. Bisa korupsi kan kalau nggak isi cuti ngambil gaji. Nah, sementara kita mau ceramah di tempat orang yang wilayah bebas korupsi. Mana berani kita ke PTA ini? Jadi akhirnya 2 bulan saya menunggu. Akhirnya setelah 2 bulan saya menunggu, datang saya jam 7 malam menunggu. 8, 9, 10 duduk di atas semen, nggak pakai alas. Duduklah saya situ nunggu. Di depan saya kebetulan ada orang Jambi. Saya tanya, kalian dari mana? Kami dari Jambi Pak Ustadz. Udah berapa lama nunggu? Dari jam 3 tadi. Oh, ada yang lebih parah dari aku rupanya. Kenapa kalian nggak nanya dulu dia pulang jam berapa? Disuruh. Dan tatapan jamaah ini semuanya orang-orang yang hatinya bersih. Amin. Tidak punya masalah dan tak punya utang. Kan? Lepas. Orang kalau ada utang nggak bisa begini ketawanya. Tertahan. Tahan, ini saya tengok lepas. Mudah-mudahan yang ada utangnya cepat lunas insyaallah. Wah, banyak juga ternyata. Jadi sebetulnya isi dari halal bihalal itu adalah wahlul, melepaskan ikatan-ikatan, simpulan-simpulan seperti benang kusut. Jadi kalau diringkas halal itu apalah arti halal? Kita pergi ke Makkah. Dari Makkah ke Musdalifah. Jangan lupa membawa payung. Sudah lama lah saya tausiah. Yang paling unik pantun Pak Marpaung. Sampai kita di Makkah, kita kan mau beli jilbab. Nah, pas beli jilbab, kita kasih uang kita 15 rial. Kasih 15 rial, dia pun kita tarik jilbab. Apa kata orang Arab itu mengatakan? Halal. Apa maksud halal? Duit kau ku ambil, jilbabku kau ambil, dan kita sudah tidak ada lagi ikatan-ikatan. Sudah plong kalau bahasa Gen Z-nya. Jadi sebetulnya makna halal itu 3. Yang pertama, mengurai yang kusut. Yang kedua, mencairkan yang beku. Yang ketiga, menyambung yang retak. Jadi kalau sudah halal bihalal, yang retak makin retak, yang patah makin bengkok, yang kusut semakin kusut masai, maka mubazirlah halal bihalal itu. Nah, makanya kita ini mau halal, mau plong. Sudah 70% yang datang ke rumah yang mulia ketua, ada 30% lagi yang belum datang. Nah, jadi dihalalkan ini hari ini. Nah, beliau memang nggak masalah itu, cuman ingat dia. Mau diplongkan itu hari ini, kita bertemu, kita bertatap muka, maka setiap kantor, setiap rumah membuat halal bihalal. Supaya apa? Ini perlu saya jelaskan supaya Bapak Ibu insya Allah paham. Tapi ini kan ceramah saya ini bukan hanya di PTA. Ceramah saya ini nanti akan ditonton oleh semua orang karena ini diupload di channel Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Supaya yang nonton itu jangan hanya berita rujuk, talak, li'an, zihar aja yang dia tahu. Supaya jangan sampai anak aja bertanya, mama, iya, mama dari acara apa tadi? Halal bihalal. Apa artinya halal bihalal? So, kok banyak tanya itu Yahudi Bani Israel. Udah dijelaskan Ustadz Somad itu di channel Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. Apa? Mama nggak ingat lagi, kau tonton aja lah sendiri. Jadi dengan adanya halal bihalal ini kita plongkan hati kita. Kenapa? Karena kalau kita simpan
Mohon maaf, handphone Anda tidak bisa mengirim WA. Kemarin malam, WA saya nggak bisa ngirim. Katanya mesti dikosongkan beberapa file. Lalu saya minta, tunjukkan mana file yang paling penuh. Penuh. 4 giga kepada mertua. Mertua ini saya jauh di Jombang, Jawa Timur sana. Kami pulang setahun sekali Idul Fitri. Jadi tiap hari saya kirim gambar cucunya, gambar pengajian. Rupanya penuh sampai 4 giga. Saya delete. Begitulah kalau kita terlalu banyak menyimpan file di kepala kita karena dendam dan sakit hati, akhirnya error ya. Menggumpal menjadi jantung koroner, diabetes meletus, asam lambung, asam urat, asam podeh, asam baung. Makanya jangan disimpan. Saya alhamdulillah wa syukrulillah, segala yang menyakitkan hati saya tak pernah saya simpan. Lepas plong hilang. Tapi ingat, bukan saya berusaha mengingat. Ketika terjadi peristiwa itu sekian-sekian lama, akhirnya saya ingat lagi. Bukan saya mengingatkan. Memori itu berulang. Macam kita diingatkan. Kadang kita kan udah lupa. Banyak lupa. Termasuklah baru begitu menonton tadi baru saya sadar. Oh, rupanya semua ceramahku di pengadilan tinggi ini ada rekamannya. Luar biasa tim medianya ini rupanya. Anaknya sedang sakit, kita doakan mudah-mudahan sembuh insya Allah. Dan katanya tim-tim media mau mengambil foto. Soto bukan sembarang soto, soto dimakan di tengah laut. Foto bukan sembarang foto, setelah foto cepat diupload. Nah, Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi banyak hal yang kita rasa, saya dulu pertama kemari di zaman Pak Alimin. Hah? Mahidin. Yang dari Aceh. Habis itu Pak Alimin. Habis itu terakhir Pak Harun almarhum. Terakhir ketemu dengan Pak Harun, saya tausiah di An-Nur. Nampak saya beliau di bawah. Maksud saya habis tausiah nanti baru saya salami beliau. Setelah tausiah, banyak orang datang salaman, saya cari beliau sudah tak ada. Habis itu dapat kabar beliau meninggal. Nah, itu makanya kalau kita mau silaturahim jangan tunda-tunda. Karena saya sudah merasakan menyesal saya, andailah saya datangi beliau waktu itu. Tapi menyesal. Makanya yang 30% tadi datanglah kalian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dia kalau masuk ke hati kita itu payah melupakannya. Memang cantik baju biru. Baju biru bergambar ikan tenggiri. Walaupun sudah di Pekanbaru, tapi hati masih tetap di Kepri. Nah, jadi kalau udah ke hati, payah kita melupakannya memang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi suatu ketika adalah sahabat saya, emaknya meninggal di Simpang 3 jalan Tengku B. Sampai di Tengku B tadi kawan saya sebelah ini hakim dari Kalimantan. Datanglah pejabat Riau. Datang pejabat, disalaminya semua yang ada berdiri di situ. Pas giliran saya nggak disalaminya. Saya nggak masalah. Saya memang sering disepelekan orang, nggak apa-apa. Biasa aja. Cuman kawan saya yang hakim sebelah ini nanya, "Mat, kok nggak disalaminya?" katanya. Alhamdulillah Allah kasih cepat jawaban spontan. Saya bilang, mungkin dia udah pikun, saya bilang. Udah, saya pun udah teringat, udah plong, udah selesai. Sampai akhirnya suatu hari masuk telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, saya bilang. Ini Ustaz Abdul Somad. Betul, saya bilang. Bisa Ustaz datang ke rumah saya? Ya, insya Allah bisa, apa masalahnya, saya bilang. Akhirnya saya datang ke rumahnya, disiapkan meja makan penuh dengan makanan. Ini makan hanya saya dengan Ustaz saja, nggak ada orang lain. Masya Allah. Ternyata yang ngundang itulah orang yang tak menyalami saya itu. Jadi saya, oh ini dia. Oh, saya udah lupa. Habis itu kami pun makan selesai. Saya udah mulai curiga juga, karena kata pepatah orang Melayu, no free lunch. Tidak ada makan siang yang gratis. Ini pasti ada apa-apanya. Pas setelah salaman, sebentar Ustaz, jangan pulang dulu, saya ke kamar, kata dia. Masuk dia ke kamar, dibawanya tas, rupanya
stiker, minta kampanye kan. Kartu nama sama stiker. Tolong Ustaz bawa nanti kalau ceramah ya katanya. Maka sejak itu saya hati-hati betul kalau dibilang. Jadi orang-orang yang menyepelekan kita itu kalau kita pikirkan capek kita. Tapi kalau kita lepaskan, Allah memberikan balasan yang unpredictable. Tak terpikirkan sama kita balasan itu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah mengalami itu Bapak Ibu. Ini di Jalan Sudirman ini ada tempat ikan bakar paling enak. Langganan saya di sebelah situ. Saya lagi makan di situ. Pulang ceramah makan saya. Tiba-tiba masuk mobil mewah dengan pengawal-pengawal. Minggir semua, minggir. Minggirlah saya. Minggir. Udah nggak enak lagi makan kan? Jadi saya pun pulang. Saya pun nggak ingat lagi. Udah selesai. Hari berganti, musim berubah. Ada jadwal saya ceramah di Sialang Bungku. Ceramah ke sana. Diundang Ustaz ceramah sana. Pas saya ke sana dikawal dengan semua pengawal segala macam dari sipir-sipir penjara. Pas saya tengok pejabat yang mengusir saya itulah duduk di lantai. Duduk di lantai nggak pakai karpet. Padahal waktu di ikan bakar itu, waktu diusir pengawal dia itu dibukakan pintu, dia lah keluar begini. Lama saya berdiri di situ. Astagfirullah. Jadi belajar saya dari situ. Makanya setiap orang yang menyepelekan, nggak pernah saya pikirkan, nggak pernah saya balas, saya serahkan dia sama Allah. Ya Allah, ini hamba Engkau ya Allah, kuserahkan ajalah dia kepada Engkau. Karena balasan Allah itu begitu indah. Dan ketika Allah membalas, kita tidak lagi marah, tapi malah kasihan. Maka kalau panjang umur, sehat badan, mau saya bukukan ini. Tentang orang-orang yang menyakiti saya. Nah itu Ustaz masih ingat. Karena Ustaz sudah nggak ingat. Yang saya ingat itu bukan kejahatan dia itu, pembalasan Allah itu yang saya ingat. Setelah dibalas, buktinya yang tak dibalas Allah saya tak ingat. Saya naik pesawat sama Pak Kiai, tak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Naik pesawat sama Pak Kiai. Datang Pak Kiai, kata Pak Kiai, tadi malam Pak Ustadz, ada orang datang ke rumah saya sampai jam 2 malam. Apa kata dia Pak Kiai? Tolong Abdul Somad jangan dibawa ceramah ke Gontor. Ini pesawat mau ke Gontor. Saya bilang kalau Pak Kiai ngomongnya tadi di airport Sukajadi, ku batalkan ceramah ini Pak. Kalau di Simpang 3 tadi Bapak ngomongnya, turun aku. Ini udah di atas, di mana mau turun? Kenapa Pak Kiai nggak ngomong dari tadi? Ya karena saya tahu Ustaz Somad kan orangnya spontan kata dia. Akhirnya saya pun sampai ke Gontor, ceramah di antara kiai-kiai, ceramah di masjid, ceramah di Universitas Islam Darussalam Unida, ceramah lagi seminar. Habis udah selesai, pulang. Datang alumni menelpon, Ustadz Abdul Somad, ceramah Ustadz 5 titik kemarin di Gontor itu mau kami bukukan. Kira-kira berapa bayar royaltinya? Saya bilang, aku ini tidak tamat Gontor. Saya ini paling takut ceramah di Gontor karena mereka ini bahasa Arab, bahasa Inggris, disiplin leadership. Saya berani ceramah itu karena ditunjuk Kiai Abdul Somad ke Gontor. Takut saya kualat, saya bilang. Maka saya berangkat. Saya tak menduga saya bisa ngomong di depan para kiai. Maka semua hasil ceramah saya itu bukukanlah, serahkan semuanya ke Badan Wakaf untuk kemaslahatan santri. Saya nggak ngambil seperak pun, saya bilang. Saking kan bahagianya saya bisa ke sana karena memang cita-cita saya dari kecil, tapi karena saya orang kampung tak tahu saya cara untuk sampai ke Gontor, saya bilang. Setelah itu hari berganti, musim berubah. Kiai Gontor datang ke rumah saya 3 kali. Kiai Gontor tuh duduk di samping saya karena ayah saya sudah meninggal, mak saya sudah meninggal. Saya ini anak yatim piatu Bapak Ibu. Siapa yang mau bersedekah? Kiai Gontor lah yang duduk di samping saya mewakili orang tua saya sebagai orang tua di pelaminan. Dan dialah yang menjadi saksi pernikahan dan mendoakan saya. Di situ saya, ya Allah,
Padahal orang menghalang saya untuk ke Gontor, tapi dibalas Allah dengan balasan yang tak terpikirkan oleh kepala saya. Jadi, kadang orang ini banyak, Tuhan itu pula diajarinya untuk membalas. Ya Tuhan, sakit kali hatiku sama dia. Tolong matikan dia. Kalau bisa jangan langsung mati, stroke agak 3 bulan. Kenapa kau ajari Tuhan? Serahkan aja sama Allah. Saya sudah mempraktekkannya, nggak usah dipikirkan, serahkan pada Allah. Ibu pun kalau sakit hati sama suami begitu juga. Ya Allah, ini hambamu, milikmu, ambil dia ya Allah. Bukan ibu-ibu yang di sini, kalau yang tapi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau S3. Permohonan cuti S3. Letakkan map. Saya tanya, Nuriman, iya, tolong kau intip-intip map izinku kemarin sudah di mana daftar antrinya? Masih di bawah bang. Udah sebulan map permohonan cuti itu di bawah. Coba kirimkan fotonya, segini tinggi mapnya. Panjang lagi nih saya bilang. Dah, habis itu bulan berikutnya saya datang. Tolonglah Pak Rektor, izinkanlah saya mau ngambil S3 ini. Iya insya Allah. Sebulan lagi menunggu, nggak dapat saya juga izin. Kalau gitu nggak bisa lah S3 nih. Karena saya udah dikasih tahu di kantor biru, Ustadz Somad hanya bisa PNS golongan 3D. Kalau mau 4A mesti doktor. Padahal kepala saya ini walaupun belum doktor kan udah doktor waktu itu. Sombong juga Ustaz. Nggak bisa kalau nggak doktor. Ya kita daftar, tapi nggak dikasih izin cuti. Gawat kita nanti. Bisa korupsi kan kalau nggak izin cuti ngambil gaji. Nah, sementara kita mau ceramah di tempat orang yang wilayah bebas korupsi. Mana berani kita ke PTA ini? Jadi akhirnya 2 bulan saya menunggu. Akhirnya setelah 2 bulan saya menunggu, datang saya jam 7 malam menunggu. 8, 9, 10 duduk di atas semen, nggak pakai alas. Duduklah saya situ nunggu. Di depan saya kebetulan ada orang Jambi. Saya tanya, kalian dari mana? Kami dari Jambi Pak Ustadz. Udah berapa lama nunggu? Dari jam 3 tadi. Oh, ada yang lebih parah dari aku rupanya. Kenapa kalian nggak nanya dulu dia pulang jam berapa? Disuruh. Dan tatapan jamaah ini semuanya orang-orang yang hatinya bersih. Amin. Tidak punya masalah dan tak punya utang. Kan? Lepas. Orang kalau ada utang nggak bisa begini ketawanya. Tertahan. Tertahan. Ini saya tengok lepas. Mudah-mudahan yang ada utangnya cepat lunas insya Allah. Wah, banyak juga ternyata. Jadi sebetulnya isi dari halal bihalal itu adalah wahlul, melepaskan ikatan-ikatan, simpulan-simpulan seperti benang kusut. Jadi kalau diringkas halal itu apalah arti halal? Kita pergi ke Makkah. Dari Makkah ke Musdalifah. Jangan lupa membawa payung. Sudah lama lah saya tausiah. Yang paling unik pantun Pak Marpaung. Sampai kita di Makkah, kita kan mau beli jilbab. Nah, pas beli jilbab, kita kasih uang kita 15 rial. Kasih 15 rial, dia pun kita tarik jilbab. Apa kata orang Arab itu mengatakan? Halal. Halal? Halal. Apa maksud halal? Duit kau ku ambil, jilbabku kau ambil, dan kita sudah tidak ada lagi ikatan-ikatan. Sudah plong kalau bahasa Gen Z-nya. Jadi sebetulnya makna halal itu 3. Yang pertama, mengurai yang kusut. Yang kedua, mencairkan yang beku. Yang ketiga, menyambung yang retak.